Halo semuanya, perkenalkan aku Fatimah Nur Azizah dengan NIM K4519025. Pada video kali ini, aku akan melakukan percobaan ingin house sederhana. Nah, apa sih tujuan dari percobaan ini? Tujuannya adalah membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen dan mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi proses fotosintesis. Apa saja sih alat dan bahan yang diperlukan? Yang pertama adalah tanaman Hydrilla verticillata. Yang kedua adalah baking soda. Kemudian ada 3 buah botol bekas. Dan yang terakhir adalah air. Berikut merupakan langkah-langkah untuk melakukan percobaan. Langkah yang pertama adalah mengisi ketiga botol bekas dengan air. Langkah yang kedua adalah memasukkan tanaman Hydrilla verticillata ke dalam botol dengan posisi terbalik. Tujuannya adalah agar nanti kita bisa mengamati gelembung udara yang dihasilkan dari tanaman Hydrilla verticillata tersebut. Langkah selanjutnya adalah masukkan sedikit baking soda ke dalam salah satu botol yang telah diisi air. Kemudian kocok botol tersebut hingga baking soda tercampur rata. Setelah itu, masukkan tanaman Hydrilla verticillata ke dalam botol dengan posisi terbalik seperti yang telah kita lakukan tadi. Kemudian, taruh tanaman Hydrilla verticillata tersebut di tempat yang berbeda. Salah satu pada tempat yang teduh dan yang dua kita taruh di bawah sinar matahari. Kemudian, kita tunggu selama kurang lebih 30 menit. Kemudian, bisa kita amati hasilnya pada ketiga botol tersebut. Berikut merupakan tanaman Hydrilla verticillata yang pada airnya telah kita tambahkan dengan sedikit baking soda. Bisa kita lihat, tanaman Hydrilla verticillata tersebut mengeluarkan dan menghasilkan sangat banyak gelembung udara, di mana hal tersebut menandakan bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Nah, berikut merupakan tanaman Hydrilla verticillata yang kita taruh di bawah sinar matahari tadi. Bisa kita lihat, terdapat cukup banyak gelembung yang dihasilkan oleh tanaman ini. Namun, oksigen yang dihasilkan tidak sebanyak dengan tanaman hidrilla yang kita tambahkan dengan sedikit baking soda tadi. Nah, yang terakhir ini adalah tanaman Hydrilla verticillata yang kita taruh pada tempat yang teduh. Bisa kita lihat, tanaman yang kita taruh pada tempat yang teduh juga menghasilkan gelembung udara, namun tidak sebanyak hidrilla yang kita tempatkan di bawah sinar matahari langsung. Hal ini menandakan bahwa cahaya matahari berpengaruh terhadap hasil dari fotosintesis suatu tumbuhan. Nah, bisa kita lihat bahwa hasil akhir dari percobaan ini adalah tanaman Hydrilla verticillata yang diberi tambahan soda kue menghasilkan gelembung atau oksigen yang paling banyak. Kemudian, tanaman Hydrilla verticillata yang hanya ditaruh di bawah sinar matahari juga menghasilkan gelembung, namun tidak sebanyak tanaman yang diberi soda kue tadi. Kemudian, tanaman yang ditaruh pada tempat yang teduh juga menghasilkan gelembung oksigen, namun dalam jumlah yang sedikit.
Yang terakhir adalah kesimpulan. Pada percobaan tadi, pemberian baking soda dapat meningkatkan kadar CO2 dalam air. Peningkatan kadar CO2 berpengaruh terhadap proses fotosintesis, sehingga tanaman akan menghasilkan lebih banyak oksigen. Kesimpulannya adalah, yang pertama, fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi hasil fotosintesis adalah cahaya matahari dan karbon dioksida. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.